Untuk meningkatkan produktivitas dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik. Salah satunya, peternak perlu mengetahui dan memahami mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Waktu yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Maka, kita perlu memperhatikan beberapa hal saat induk hendak beranak. Yang pertama, induk yang akan beranak akan mengalami gelisah. Induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas, atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Yang kedua, waktu kelahiran. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Yang ketiga, lingkungan yang tenang. Seekor induk memerlukan lingkungan yang tenang pada waktu beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan lamanya waktu melahirkan. Maka disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, produksi air susu dapat terhambat dan dapat keluar hanya sedikit-sedikit atau tidak sama sekali, sehingga anak-anak babi bisa menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Yang keempat, kandang bersih dan kering. Kandang harus dijaga agar tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang yang kering dapat mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair yang dapat menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi tidak terlihat. Yang kelima, kanibalisme. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induknya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Apabila induk tidak tenang dan tetap jahat, dapat disuntik dengan obat penenang. Setiap induk yang tetap bersifat ganas terhadap anak-anaknya pada setiap kali melahirkan, induk tersebut harus diafkir. Penanganan anak babi baru lahir. Yang pertama, membersihkan cairan dan lendir pada anak babi. Segera setelah anak babi dilahirkan, bersihkan lendir yang membungkus tubuhnya dengan kain kering agar anak babi tidak kedinginan. Bersihkan pula cairan yang masuk pada lubang hidung dan mulut untuk memudahkan jalan nafas anak babi yang baru lahir. Bila anak babi terlihat tidak bernafas, angkat kedua kaki belakangnya dengan posisi kepala di bawah dan ayunkan secara perlahan sambil mengurut pelan-pelan bagian dada anak babi agar dapat merangsang pernafasan. Yang kedua, memotong tali pusar. Tali pusar harus dipotong dengan cara mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk mencegah pendarahan. Lalu, potong tali pusar dengan gunting di bawah ikatan dan dengan segera sterilkan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tincture untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi. Gigi-gigi tersebut harus dipotong karena dapat menyebabkan luka pada ambing induk. Pemotongan gigi harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi dapat dilakukan dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa. Potong gigi di atas gusi, hindari pemotongan gigi sampai dasarnya dan jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang keempat, memotong ekor. Pemotongan ekor harus dilakukan untuk menghindari anak babi menggigit ekornya. Panjang ekor yang harus dipotong biasanya cukup 2/3 hingga 3/4 dari panjang ekornya. Yang kelima, mendapatkan kolostrum.
Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh air susu pertama yang mengandung kolostrum. Kolostrum sangat berguna untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang tinggi. Yang keenam, memberi zat besi tambahan. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap harinya pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya mengandung 1-2 mg zat besi per harinya kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan dapat terkena anemia setelah 1 minggu. Yang ketujuh, penitipan anak babi dan makanan buatan. Penitipan anak babi adalah pemindahan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Biasanya dilakukan kepada anak babi yang kehilangan induknya yang terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dapat mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga dilakukan dengan memberikan beberapa pengganti susu. Pemberian pengganti susu dilakukan dengan menggunakan selang karet dan menyambungkannya ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompakan ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran dari 5 jam hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Yang kedelapan, memberi tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi harus diberi tanda dan nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna menyeleksi bibit pengganti. Peternakan kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Sedangkan pada peternakan komersial di mana jumlah anak babi akan jauh lebih banyak, pembuatan tanda dan nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga, tatu, ear tag, cap bakar, piloks, dan sebagainya. Yang kesembilan, kastrasi atau kebiri. Adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan. Waktu terbaik untuk mengebiri adalah pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi akan lebih mudah ditangani. Syok dan gangguan pertumbuhan juga sangat minim. Dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Anak babi tumbuh dengan cepat dari sejak lahir. Kebutuhan makanannya juga akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk akan menurun dengan puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak, sehingga pemberian zat makanan dan ransum sangat diperlukan. Pemberian makanan ke anak babi pada waktu menyusu baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Biasanya anak babi disapih pada umur 2 bulan.